Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop tentunya ya. Jadi di sini ada sebuah postingan yang mana postingan itu sangatlah luar biasa sekali terkait Pioneers ya, Pioneers PI Network. Namun sebelum saya melanjutkan ke beberapa informasi yang tentunya menarik untuk kita simak dan kita baca nanti, jangan lupa untuk like-nya dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Andalah yang akan menerima notifikasinya lebih awal ya. Oke, kita akan ke informasi yang pertama. Di sini ya. Ini postingan dari Tokopedia Barter, Cahyo Wahyudi ya yang memposting ini. Jadi keterangannya seperti ini. Ide yang bagus biar nyaho nyinyers. Oke, kalau saya tidak salah baca ya. Translate berita dan pembaharuan jaringan Pi. Jangan bagikan kode undangan Pi Network katanya ya. Kode undangan Pi Network Anda kepada orang-orang untuk gratis lagi pada tahun 2019, 2020, 2021 dan sampai tahun ini ya. Mereka mengatakan Pi Network adalah scam, Pi Network adalah sampah. Mereka menyalahgunakan kami karena kami mencoba mengundang mereka ke Pi Network. Sekarang mereka telah mendengar dan melihat bahwa jaringan Pi itu nyata dan berharga seperti berlian, ya. Salah satu dari mereka yang akan datang kepada Anda, harap pastikan bahwa orang membayar Anda sebelum Anda memberikan kode undangan. Jaringan Pi Anda untuk dia, pastikan Anda menagih mereka untuk membayar global nilai konsensus. Membayar maksudnya orang yang tadi ingin meminta kode referral dari kita. Jadi orang yang tadi itu harus membayar kita gitu maksudnya kan ya. Membayar kita dengan harga konsensus global per satu Pi-nya yaitu 314.159 US dollar ini ya. Dari manapun Anda berasal ya katanya. Dia ini menghimbau ya kepada kita semua ya. Biarkan mereka bayar sebelum mereka bergabung dengan jaringan Pi. Mereka mengutuk kami awal mula ya. Oke. Jadi keterangannya di sini simpel sekali ya. Saya ambil kesimpulan. Yang mana yang memposting ini sangatlah kecewa dan ya kecewa lah ya. Dikarenakan apa dia dulunya ingin membagikan project ini supaya teman-teman di luar sana bisa merasakan kedepannya nanti bisa sukses bersama dia gitu kan ya. Namun banyak yang mengejek dia ya, banyak yang tidak percaya dan ya tentunya merendahkan ya, mengata-ngatakan dengan hal-hal bodoh mengenai apa sih ini project Pi Network nggak jelas ya, mungkin kayak begitulah ya. Namun setelah mereka melihat dengan jelas ya sekarang, jadi dia menghimbau kepada kita semua jangan mau memberikan kode referral kita kepada mereka yang sebelumnya sudah mengejek ataupun dengan kata kasarnya mengutuk kami di awal dulu katanya. Ya saya sih sebenarnya oke-oke aja terkait ini ya. Sebenarnya ya bagus ya ini untuk pelajaran kepada para penyinyir ya. Ini bagus ini oke. Jadi dari saya sih oke. Supaya mereka tuh jadi orang lebih pintar lagi gitu kan. Pintarnya itu gimana? Pintarnya itu sebelum menilai itu jangan hanya dengan tidak mempelajari gitu ya. Jangan pas orang ngasih ini tapi nggak dipelajari dulu lalu langsung bilang apa sih ini nggak jelas apa segala macam ya.
meledek dengan kata-kata yang kasar tanpa mempelajari dulu. Nah, itu yang jadi masalah ya. Dan akhirnya belajar dan belajarnya itu udah telat gitu, belajarnya udah telat. Setelah proyek ini menjadi proyek besar baru mau belajar. Jadi itu mohon maaf ya, sesuatu yang sangat bodoh sebenarnya ya dari saya pribadi. Itu hal yang sangat bodoh sekali menurut saya. Jadi usahakan jadi orang tuh ya pinter dikit lah ya. Kalau ditawarin orang hal yang baik, hal yang bagus, itu dicerna apakah ini bagus atau enggak gitu kan ya. Jangan langsung bilang enggak jelas itu, apa itu enggak jelas. Jangan, dipelajari dulu biar nantinya enggak nyesel gitu ya kan. Harus gitu. Oke, kita ke informasi lainnya. Ini dari Atmanto ya. Cina meluncurkan Amazon Wordlet e-commerce support ya. Ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya tadi terkait Amazon, maksudnya proyek besar Amazon yang mana dia mendukung per konsensus global ya, per 1P-nya 314.159 ya. Jadi ya ini sangat luar biasa sekali, seperti yang saya bilang di beberapa konten saya sebelumnya, bahwa akan banyak perusahaan besar yang bergabung di proyek yang sangat luar biasa ini, yaitu proyek Pi Network ya. Oke. Jadi di sini ada postingan juga dari komunitas Pi Network and Crypto House Funds. Alhamdulillah, masya Allah, motar. Oke, ini dalam bahasa mereka. Ini yang diartikan dalam bahasa kita. Jadi dia di sini mengatakan alhamdulillah, sampai juga mobil yang dibeli Pi Network, alhamdulillah ya katanya. Jadi udah jelas di luaran sana mereka sudah berhasil melakukan P2P ya, ataupun mentransfer koin Pi mereka dengan ditukar mobil ya, ataupun ya mungkin rumah segala macamnya ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya tentunya untuk para pioners di negara kita tercinta ini, Indonesia. Itu sih ya tergantung kalian memutuskan agar nilai koin Pi ini tetap mengglobal gitu ya, tetap dengan suara kita semua, yang mana satu koin Pi-nya 159, maksudnya di angka 314.159 US dollar ya. Jadi itu tergantung kalian, tergantung para vendor dan tergantung pioners ya. Jadi kalau ingin bernilai segitu, itu kalian yang menentukan ya. Oke, kita ke informasi lainnya. Ini dari Pi Network Mindset ya. Market cap istilah salah tempat untuk Picoin ya. Kan banyak tuh ya yang mengatakan, coba tuh dicari tahu di market cap ya mengenai harga Picoin, apakah ada di situ. Oke, di sini dijelaskan. Oke, market cap istilah salah tempat untuk Picoin ya. Ada beberapa pemain koin micin dan Masako mempersoalkan nilai konsensus Pi Network global. Iya, mereka gimana gitu ya, nggak terima seakan konsensus per 1P-nya ini mencapai 314.159 US dollar. Sedangkan koin Pi nggak terdaftar di coin market cap. Jadi mereka nggak terima ya. Sebagai halu katanya, alasannya adalah karena dia menghitung lewat market capitalization ya, market cap ya, istilah untuk perdagangan saham
Istilah ini seringkali dimanfaatkan oleh para investor untuk mengukur kualitas suatu perusahaan. Dengan mengetahui nilai market cap, investor bisa menentukan berapa total uang yang harus dikeluarkan untuk membeli semua saham dari perusahaan yang diinginkan. Maksudnya untuk membeli koin digital ya, yang mana mereka investor ini menginvestasikan uangnya ke beberapa cryptocurrency yang disediakan di market cap ya. Dan tentunya ya mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih misalnya di beberapa tahun ke depan di saat koin ataupun cryptocurrency yang mereka beli itu harganya naik ya. Jadi mereka mendapatkan keuntungan di situ, oke? Jadi aneh juga lucu kalau istilah market cap digunakan untuk menghitung jumlah suplai koin Pi yang besar berbanding daya serap pasar akan membuat nilai koin Pi menjadi rendah. Dasar itulah dengan salah kaprah ya banyak pemain koin micin ataupun iDrop ya. Dan Masako menggeneralisir ya koin Pi dengan nilai satunya itu sama dengan 314.159 US dollar adalah berlebihan, bahkan menurut mereka adalah halu. Ya halu lah, orang kalian gak tahu apa-apa. Mereka benar kalau koin Pi adalah komoditas atau saham yang diperdagangkan di bursa ya. Sama halnya dengan Bitcoin, Ethereum ataupun Doge ataupun Litecoin ya dan lain sebagainya lah ya. Lebih gila lagi mereka pakai standar ukur market cap untuk menentukan nilai Pi. Hal yang salah dari perdagangan soal cap market adalah karena mereka tidak paham apa itu Pi network dan koin Pi ya. Perlu diingat bahwa koin Pi tidak diciptakan sebagai saham atau komoditas sebagaimana koin konvensional lainnya. Koin Pi diciptakan sebagai uang digital. Koin Pi melakukan proses yang tidak lazim dengan tidak didaftarkan ke exchange sejak awal launching untuk diperdagangkan sebagai komoditas. Kalau di Indonesia bursa komoditi ya diawasi oleh Bapepti, karenanya koin Pi tidak bisa diukur lewat market cap ya. Untuk 100 miliar koin Pi sangat besar jumlahnya kalau menjadi komoditi. Tetapi sebagai uang digital maka jumlah tersebut menjadi sangat kecil. Apalagi kalau dilihat dari sebaran. Maksud saya dari sebaran ya. Sebaran koin lewat penambangan di setiap regional wilayah distribusi koin ya. Ataupun kita sebut uang ya. Ditambah lagi adalah lock-up rate yang dilakukan oleh para pionos mulai dari 25% dan kurang 200% dengan durasi selama 1 minggu ya, ataupun 6 bulan ataupun 3 tahun ya. Kalau soal ini sih ya di lock up. Jadi ini tergantung kalian mau melakukan penguncian di durasi selama 1 minggu ataupun 6 bulan ya, atau sampai dengan 3 tahun ya. Itu tergantung kalian mau istilahnya menjadikan sebagai sebuah tabungan ya. Misalnya kalian tabung sampai 6 bulan ataupun sampai 3 tahun ke depan. Tentunya nilainya akan sangat cetar ya. Lockup sendiri tidak dikenal dalam istilah koin konvensional karena mereka taunya cuma staking ya. Oleh karenanya sangat tidak salah kalau Dr. Nicholas Kokalis menyebutkan bahwa koin Pi sangat mahal dan langka. Pi network didukung oleh 3 hal yang tidak memiliki oleh koin lain ya.
Oke, saya ulangi. V-Network didukung oleh 3 hal yang tidak dimiliki oleh koin lain ataupun cryptocurrency lainnya ya. Teknologi ya, mainnet web 3.0, ekosistem blockchain, terdesentralisasi yang dijalankan oleh 400.000 node AML dan FATF ya, FATF. Kalau saya tidak salah baca, mohon maaf. Serta bersertifikat ICO 9001 ya. Ekologi interaksi pasar sehingga barter antar koin dan barang dapat dilakukan. Disinilah saya menyebutnya sebagai V-currency karena V-Network menuju menjadi sistem moneter baru sekaligus sebagai uang digital pertama di dunia ya. Jadi jangan samakan dengan Bitcoin, Ethereum, Litecoin ya, ataupun ya seperti lainnya lah ya, cryptocurrency lainnya. Jadi jangan disamakan, oke? P-Coin tidak membutuhkan investor untuk serok P-Coin. Hal itu tidak mungkin kecuali investor siap menjadi vendor dengan menjual produk. Nah, disinilah para founders bermain dengan mengkreditkan nilai koin P untuk bisa direbut mohon maaf saya salah ya. Direbut dari wallet pioneers dengan nilai rendah sesuai selera mereka. Kemudian pertanyaannya, akankah P-Coin didaftarkan ke exchange? Exchange ya. Jawabannya sebagai komoditi tidak akan pernah, tetapi sebagai valuta tentu sangat masuk akal. Ya. Dari semua penjelasan singkat di atas harusnya kita paham bahwa banyak perbedaan antara P-Coin dengan cryptocurrency lainnya lah ya dari saya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Coin Michin dan Masako ataupun iDrop ya. Sekali lagi P itu uang bukan komoditi atau saham, jadi tidak ukurannya dalam cap market ya, dalam market cap ya. Rumus P adalah 22/7 sama dengan 3,14159. Terbatas tapi tidak terhingga. V-Network dari seluruh rancangan dan perjalanannya terlihat tidak akan lepas dari angka 314.159 US dollar ya, US dollar oke. Dan konsensus global menentukan nilai 1 P-nya itu yaitu 314.159 US dollar ya. Pesan jangan tertipu ya, kata ini. Jangan tertipu pada ajakan untuk mengereditkan ya nilai koin P Anda. Hindari grup medsos seperti Telegram dan Wax yang menyesatkan, apalagi pakai istilah market cap yang salah tempat ya. Jadi ya salah tempat ya, beda jalur. Jadi jangan disamakan ya dengan memperhitungkan jumlah koin P di market cap ya. Jadi jangan begitu ya. Di sini sudah dijelaskan semuanya. Tentunya Anda paham lah ya. Sebagai pioners yang pinter tentunya memahami lah ya. Oke. Dan bagi yang nyinyir ya silahkan lah nyinyir terus. Oke, ini ada lagi Arslan Cordova dari komunitas V-Network Indonesia ya. Hargai P Anda ya katanya. Jika saat ini di Indonesia 1 P dihargai dengan 1 gorengan katanya ya. Ketahuilah bahwa di luar sana 1 P benar-benar sangat mahal dan dihargai.
Jangan terpengaruh provokasi orang-orang yang ingin mengeruk Pi Anda. 2008 Bitcoin harganya hanya $1. Dengan kurs $1 sekarang naik ya. Saya cek di per $1 sekarang itu sekitar 14.900-an ya. Jadi hampir ke nilai ataupun ke angka 5.000 rupiah. Maksudnya 15.000 rupiah ya per $1. Sekarang harganya 340 juta ya. Ya tentu Bitcoin 340 juta walaupun masih menurun terus ya. Sampai ke 200 juta kan ya kan. Jadi bahkan di 2021 ya pernah 940 juta per koin ya. Jadi hampir 1 miliar per koinnya. Pi Anda lebih modern daripada Bitcoin dan Ether. Maksudnya web 0.1 ya dan web 0.2 ya. Pi sudah di web 0.3. Oke. Ayo membuka diri teman-teman dengan membaca dan ingin tahu informasi tentang Pi banyak bisa kita dapatkan dari platform Twitter dan Facebook. Pendiri Pi dari maksudnya Dr. Nicholas Kokalis mengatakan bahwa hargai Pi Anda katanya karena Pi sangat langka dan berharga. Oke. Ini seperti ini ya. Pi benar-benar kuat dan mengagumkan. Lebih banyak pedagang mendukung. Sama dengan 314.159 US dollar ya. Dan semua orang tahu bahwa penyelesaian internasional global mendukung pembayaran. Jiqin Huang ya, orang China, memberikan lukisan indah ini untuk Vi. Dia adalah pedagang pertama di China yang melakukan barter dengan nilai konsensus kita ya. Oke. Dan ya untuk informasi Pi Network saya cukupkan sampai di sini saja ya. Oke. Dan jikalau kedepannya ada beberapa informasi penting lainnya terkait rilis SDK itu di tanggal berapa ya, itu akan saya informasikan. Pastilah, insya Allah akan saya informasikan kepada kalian ya. Maka dari itu jangan lupa untuk like-nya dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Andalah yang lebih awal menerima notifikasinya. Oke. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.